Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Nuri Nurhudia. Pada video kelima kali ini, kita akan membuat neraca saldo laporan laporan keuangan menggunakan aplikasi Microsoft Access. Nah, untuk membuat neraca saldo ini, kita membutuhkan beberapa query ya. Kita harus membuat beberapa query, di antaranya itu query beban, query pendapatan, dan query beban dan query pendapatan dan yang lainnya ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai videonya ya. Pertama-tama, seperti biasa, kita harus membuka dulu data di Microsoft Access yang telah kita buat ya. Pertama-tama, kita klik dulu yang tab grid di pojok sini. Tab grid. Kemudian kita klik yang tampilan query design. Setelah seperti itu, kita klik yang query sini. Dan kita klik di bagian kertas kerja 2 ya. Kita klik 2 kali, kita close dulu ya ininya. Nah, di sini ada beberapa nama-nama, yang mana nama-nama ini akan kita masukkan ke tabel yang ada di bawah ini ya. Yang pertama, kita pilih tipe, kita klik 2 kali. Kemudian nomor akun, kemudian nama akun. Kemudian kita tarik kursornya ke bawah. Kemudian kita masukkan LR debit. Dan yang terakhir adalah LR kredit. Setelah seperti itu, kita masuk ke mode tampilan run. Kita klik run yang ada di pojok ini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Kita scroll ke bawah untuk melihat totalnya. Nah, di sini sudah ada ya. Nanti kita totalkan ya untuk ini. Karena yang kita butuhkan dalam neraca saldo itu hanya pendapatan dan beban, maka kita akan seperti dulu semua nama akun-akun ini. Jadi yang akan kita masukkan pertama kali itu hanya pendapatan saja. Kita masuk lagi ke mode view yang tadi. Kemudian kita tulis di sini pendapatan. Memakai petik 2 ya. Nah, kita tulis, ketik di sini ya, pendapatan, jangan lupa untuk memakai petik 2. Setelah itu kita masuk ke mode run kembali. Nah, maka di sini yang tertera hanya ada akun pendapatan. Bisa dilihat ya. Setelah itu kita save saja. Kita save ini ya. Kemudian kita save tabel ini dengan menggunakan nama query pendapatan. Di sini kita klik OK. Kemudian kita akan membuat yang bagian beban. Caranya sama ya seperti yang tadi. Kita masuk dulu ke mode design view ya. Di sini kita namakan beban karena tadi pendapatan, kita sekarang beban ya. Kita ganti di sini namanya dengan beban, kemudian kita klik run lagi. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita save saja. Dengan menggunakan nama query beban ya. Nah, kita ganti di sini namanya menjadi query beban. Kemudian kita di sini klik OK.
Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat dulu di tampilan run. Seperti ini ya, ini sudah menjadi query beban. Kita kembali ke tampilan mode design view. Setelah itu kita akan membuat laporan laba rugi. Untuk membuat laporan laba rugi kita tidak memerlukan ketiga akun ini, jadi kita akan blok saja, kita akan hapus saja. Karena yang akan dibutuhkan itu hanya dua akun terakhir, yaitu laba rugi debit dan laba rugi kredit. Setelah itu kita akan menjumlahkan laba rugi debit dan laba rugi kredit. Untuk caranya kita klik yang total ini. Klik yang total ini. Nah, di bagian grupnya, grup by-nya kita ganti menjadi sum dua-duanya. Kemudian di kolom selanjutnya kita tulis di sini kolom laba rugi bersih. Setelah kita tulis di sini laba rugi bersih, kemudian kita akan memasukkan rumus ya. Kita klik yang border di sini, kemudian dua kali, kita masukkan rumusnya ya. Untuk rumusnya sendiri adalah laba rugi bersih sama titik 2, sum dikurangi LR kredit dikurangi LR debit. Kemudian kita klik OK di sini. Nah, untuk grup by-nya di sini kita ganti dulu menjadi expression. Kemudian kita klik yang property sheet. Di bagian formatnya kita ganti menjadi currency. Kalau ada yang currency kita pilih. Kemudian untuk yang ini juga sama. Untuk property sheet-nya kita ganti menjadi currency. Dan sama yang LR debit juga kita menjadi currency. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke tampilan run. Maka tampilannya akan seperti ini ya. Setelah itu kita save di sini dengan menggunakan nama query laba rugi. Nah, setelah kita save, kemudian kita akan membuat report ya. Untuk caranya kita klik dulu yang satu ini. Untuk membuat report, yang pertama-tama kita klik yang query pendapatan ini satu kali. Kemudian kita klik tab create dan kita klik yang bagian report ini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Akan tetapi kita akan masuk dulu ke tampilan mode design view ya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini kita akan pindah-pindahkan dulu ya beberapa akunnya supaya rapi. Nah, setelah tampilannya dirapikan, maka akan seperti ya. Untuk yang report header tadi, pertama-tama kita cut dulu semuanya, lalu yang di page header dinaikkan ke report header, dan yang kosong-kosongnya ini bisa dirapatkan ya. Kita lakukan hal yang sama pada query laba rugi dan query beban juga. Nah, setelah tadi dirapikan, kemudian kita tutup saja ya yang query-query yang telah kita buat. Kita masuk kembali ke tampilan create. Kita klik dua kali, dan di sini kita klik yang bagian blank report. Nah, kemudian di sini kita masuk ke tampilan design view saja. Setelah kita masuk ke tampilan design view, maka kita akan pindahkan ya
Di sini report yang sudah kita buat ke tabel di sini. Yang pertama adalah query pendapatan, kita seret saja, kita tempel di sini. Kemudian query beban, dan yang terakhir query laba rugi ya, teman-teman. Nah, setelah kita pindahkan, maka akan tampilnya akan seperti ini. Kita blok semua kolom ini, ketiga kolom ini ya. Nah, setelah itu kita blok yang ini ya, kita blok, kemudian kita masuk ke tampilan arrange, dan kita pilih yang ini. Yang ini juga sama ya. Yang ini juga sama. Kita masuk ke stage. Nah, sudah seperti ini. Maka tampilannya jadi yang tadi kotak pendapatan di atas itu akan ke bawah ya. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita akan menambahkan box di tiap-tiap kolom ini. Caranya kita kemudian kita klik yang insert the box. Semuanya ya. Nah, setelah itu kita akan pindahkan ketiga kolom ini ke atas ini ya. Kita pindahkan semuanya ya. Nah, setelah kita rapikan kakak semua, teman-teman semua, maka tampilannya akan seperti ini ya. Ini sudah rapi. Nah, untuk panjangnya kita sesuaikan saja, tidak usah terlalu panjang. Nah, setelah itu kita masuk ke tampilan desain view. Kita akan lihat bagaimana tampilannya ya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Tuh, ini sudah rapi. Tampilannya juga untuk kotak-kotaknya semua sama ya. Tampilannya sudah seperti ini. Nah, setelah kita masuk ke tampilan view, maka akan seperti ini ya, bisa dilihat. Setelah ini kita masuk lagi ke mode desain view, dan kita akan rapih-rapihkan semua akun yang ada, agar tampilannya bisa seperti laporan neraca saldo yang sesungguhnya ya. Nah, setelah seperti ini, kita rapikan. Untuk yang tadi, query pendapatan kita rubah menjadi pendapatan, yang query beban kita rubah menjadi beban atau biaya usaha, dan yang terakhir ini ada di query laba rugi atau laporan laba rugi, kita rubah saja ya, kita delete saja. Kemudian untuk tingginya juga kita rubah saja menjadi 1 cm ya, teman-teman semuanya. Nah, setelah seperti itu kita tutup saja ya. Kita tutup saja. Nah, setelah itu kita masuk ke reports yang query pendapatan. Kita klik, langsung kita masuk ke mode design view ya. Design view, nah seperti ini. Ini yang tadi ya. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita blok yang ini. Kemudian kita pilih yang
Sebentar. Kita pilih yang arrange ini. Kemudian kita pilih yang tabular. Sama ya, yang ini juga kita blok dulu. Kita pilih yang arrange, kita klik yang tabular. Sudah seperti itu ya. Setelah itu kita klik yang control padding-nya. Kita pilih yang non. Nah, setelah itu kita hapus dulu. Ini yang tabel tipe, kita delete saja dua-duanya ya. Untuk selanjutnya kita akan menjumlahkan yang LR debit dan LR kredit kita klik sampai ke bawah ya. Nah, setelah itu kita klik yang add a sort. Di sini kita akan mengubah, jadi akan menambahkan total dari LR debit dan LR kreditnya. Kita klik yang nomor akun, kita klik yang move dengan with no totals. Tipenya kita pilih pertama yang LR debit. Nah, kemudian kita pilih yang LR kredit yang keduanya. Untuknya sovereign total. Maka itu akan ada di sini ya tampilannya. Kita lebarkan sedikit. Nah, sudah seperti itu. Kita masuk ke range. Nah, baik teman-teman, setelah kita totalkan ya, di sini sudah ada sum LR kredit dan ada sum LR debit. Untuk posisinya tidak boleh sejajar ya. Kemudian kita tambahkan text box. Di bagian text box yang pertama kita tulis dengan pendapatan bersih dan yang kedua kita tulis rumusnya yaitu sum LR kredit dikurangi LR debit. Nah, setelah itu kita klik tampilan desain di sini. Kita klik yang ini. Nah, tempelkan langsung di sini. Kita tulis dengan pendapatan usaha. Kita langsung saja ya tulis dengan pendapatan usaha. Baik, teman-teman semuanya, setelah kita membuat yang seperti ini, kita rapihkan di query pendapatan, lalu kita lakukan hal yang sama terhadap query beban dan query laba rugi. Kita mulai dulu untuk yang beban ya, kita buka dulu. Nah, untuk di query beban ini, untuk di bagian sebelah sininya kita tulis dengan total beban, dan untuk yang sebagian sininya ini hanya sum LR debit saja, tidak memakai sum LR kredit. Kemudian kita masuk ke mode design view. Kita lihat, nah maka akan seperti ini ya, tampilannya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita lakukan hal yang sama terhadap query laporan laba rugi. Nah, untuk query laporan laba rugi, setelah saya rapikan jadi seperti ini ya. Di sini ada laba rugi bersih, kemudian di sebelah kanannya ada laba rugi. Setelah itu kita masuk ke mode design view, kita lihat dulu bagaimana tampilannya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan menamai ya.
Kita akan menamai agar persis sama seperti laporan neraca saldo yang sering kita buat. Nah, seperti ini ya untuk penamaannya, format penamaannya. Untuk baris pertama adalah laporan laba rugi, kemudian nama instansi atau perusahaan yang kita miliki. Kebetulan di sini untuk nama instansinya adalah Klinik Dokter Farhan dan periode Desember tahun 2020. Setelah itu kita klik yang mode view-nya. Kita akan lihat bagaimana tampilannya. Nah, kemudian tampilannya seperti ini ya. Ini sudah sangat persis dengan laporan laba rugi yang sering kita buat ya. Jadi kita sukses untuk membuat semua laporan laba rugi ini tuh. Di sini sudah ada pendapatan usaha, beban atau biaya usaha, dan yang terakhir yang kita buat itu adalah laba rugi bersih. Sudah terlihat juga di sini laba rugi bersihnya ya. Untuk video kelima ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. See you di video ke-6 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.